Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi untuk membacakan buku Tauhid Al-Mufadol, mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang eh, lisan dari Imam Ja'far As-Shadiq yang kemudian dituliskan oleh Al-Mufadhal. Beliau adalah murid dari Imam Ja'far As-Shadiq yang pernah berbincang dengan Ibnu Abi Al-Awza. Beliau adalah seorang zindik, seorang ateis pada masa itu yang berpandangan tentang materialisme, yang mengatakan bahwa penciptaan ini tidak ada penciptaannya, alam semesta ini tidak ada penciptanya, tapi penciptanya adalah berdasarkan pada kejadian begitu saja yang terkait dengan semesta alam. Kemarin kita sudah masuk kepada munculnya alam dan ketersusunan bagian-bagiannya, dan ada kata yang menarik dalam pertemuan terdahulu adalah bahwa orang yang ateis itu seperti orang buta yang berada di dalam rumah. Dia tidak bisa menikmati cahaya, tidak bisa menikmati keindahan taman dan sebagainya. Sekarang kita memasuki pada penciptaan manusia dan pengaturan janin di dalam rahim, kemudian juga memasuki cara kelahiran janin, makanannya, tumbuhnya gigi, dan mencapai dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Mufadol, kita memulai dengan menyebutkan penciptaan manusia. Maka perhatikanlah, awalnya adalah pengaturan janin di dalam rahim. Ia terselubung di dalam tiga kegelapan. Kegelapan perut, kegelapan rahim, dan kegelapan plasenta, di mana ia tidak dapat mencari makanan dan menolak sakit. Ia tidak dapat memperoleh manfaat dan menolak bahaya. Melalui tali pusar disalurkan sari makanan dan air. Demikianlah seterusnya makanannya. Cara kelahiran janin, makanannya, tumbuhnya gigi, dan mencapai dewasa. Hingga ketika telah sempurna penciptaannya, kokoh badannya, dan kuat kulitnya untuk bersentuhan langsung dengan udara luar, dan penglihatannya untuk menerima cahaya. Maka tibalah bagi ibunya masa untuk melahirkannya. Ibunya mencemaskannya, menekankannya, hingga anak itu terlahir. Ketika telah lahir, maka makanan yang tadinya disalurkan dari darah kini beralih pada kedua susu ibunya. Berubahlah rasa dan warnanya menjadi rasa dan warna makanan yang lain. Hal itu telah sesuai bagi bayi yang dilahirkan daripada yang disalurkan melalui darah. Maka hal itu didatangkan pada saat diperlukan. Setelah dilahirkan, ia menjulurkan lidahnya dan menggerakkan kedua bibirnya mencari susuan. Maka ia mendapatkan tetek ibunya sebagai dua kantung yang menggantung untuk memenuhi kebutuhannya. Senantiasa ia makan dari air susu itu selama badannya rapuh. Alat-alat pencernaannya masih lembut dan anggota-anggota badan tubuhnya lemah. Hingga ketika ia bergerak dan memerlukan makanan yang keras untuk menguatkan dan mengeraskan badannya, tumbuhlah gigi susu dan gigi depan untuk mengunyah makanan sehingga menjadi susu, menjadi lembut dan mudah ditelan. Ia senantiasa demikian hingga mencapai usia balik. Jika telah mencapai usia balik dan ia berkelamin laki-laki, maka tumbuhlah bulu kumis pada wajahnya. Hal itu merupakan tanda kelaki-lakian dan keperkasaan. Tumbuhnya kumis membedakannya dari anak-anak dan perempuan. Jika ia seorang perempuan, wajahnya tidak tumbuhi kumis agar tetap indah dan cantik sehingga dapat memikat laki-laki untuk melanjutkan keturunan. Wahai Mufadol, perhatikanlah keteraturan pada diri manusia dalam berbagai keadaan. Apakah hal seperti itu dapat terjadi dengan ketidaksengajaan? Tidakkah engkau perhatikan bahwa kalau ia berada di dalam rahim, tidakkah engkau perhatikan
bahwa kalau ia berada di dalam rahim, sementara darah tidak mengalir kepadanya, bukankah ia akan menjadi layu dan kering seperti tumbuhan yang tidak mendapat siraman air? Kalau proses kelahiran tidak mengeluarkannya ketika sempurna tubuhnya, tidakkah ia akan tetap berada di dalam rahim seperti orang yang dikubur hidup-hidup di dalam tanah? Kalaulah air susu tidak keluar ketika kelahirannya, tidakkah ia akan mati kelaparan atau memakan makanan yang tidak cocok baginya dan tidak baik bagi tubuhnya? Kalaulah tidak tumbuh giginya pada waktunya, tidakkah ia akan mendapat kesulitan dalam mengunyah makanan dan menelannya? Atau ia terus-menerus menyusu sehingga badannya tetap lemah dan tidak mampu untuk bekerja. Kemudian ibunya disibukkan dengan mengasuh anak-anaknya lain. Wassallallahu ala rasulihi wal a'immatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.